Saya punya daftar 15 nama. Yang namanya saya panggil harap maju ke depan. Puang Side. Apakah kamu Puang Side? Benar, Tuan. Andi Pata. Apakah kamu Andi Pata? Abdullah Rashid. Harunglah Kajang. Jalan. Jalan. Apakah kamu Harunglah Kajang? Ya. Nama-nama berikutnya adalah saudara. Jadi saya mau mereka maju bersama dan bertanggung jawab untuk perbuatan mereka. Bahrong Siajang, Sulaiman Siajang, Kamba Siajang, Yusuf Siajang. Saya vrijwilligers nodig. Jawab. Apakah kalian Bahrong Siajang, Sulaiman Siajang, Kamba Siajang, Yusuf Siajang, anak-anak dari Puang Siajang si kriminal itu? Tang pecahat bapakku. Satu di penjahatku, satu di penjahat. Jawab, ya atau tidak.
Ahmad Mutalib. Apa yang terjadi? Bukan saya. Permissie om dit uit te zoeken, meneer. Ga je gang. Samo, wat zegt die andere man? Anjing! Benar gak sih? Bukan saya, tapi dia. Hij heeft niks mee te maken. Hoe heet deze meneer? Kamu nama siapa? Puapalau. Apa? Puapalau. Puapalau. Deze man staat niet op mijn lijst, is daarmee vandaag niet belangrijk. Met alle respect, meneer. Kunnen we dit niet beter uitzoeken? Ik vertrouw dit voor geen meter. Johan, ik geef je 3 seconden om opzij te stappen, anders schiet ik dwars door je heen. Dan hari demi hari dilalui dengan pembantaian-pembantaian di sana-sini, kampung demi kampung, desa demi desa, satu persatu disisir atas nama menindak pemberontakan, hingga semua tumpas kandas tanpa bekas. Tangisan, teriakan, api dan darah sudah menjadi pemandangan sehari-hari, dan memang inilah yang diinginkan oleh Raymond Westerling. Dan tekniknya pun tetap sama, brutal, cepat dan efisien untuk menghabisi nama-nama yang disebutkan. Jika Johan tak dihantam oleh Cullen, maka dirinya akan langsung ditembak oleh Westerling. Ini membuat Johan dihukum dan Westerling mempertanyakan motif Johan hingga dirinya berani menghambat proses tadi pagi. Johan hanya bisa mengatakan jika dirinya tak bergabung dengan pasukan khusus The Third hanya untuk menembuskan pelurunya ke tengkorak rakyat jelata. Tapi Westerling merasa sudah dikhianati karena selama ini Doi tahu jika Johan ialah anak seorang anggota partai simpatisan Nazi di Belanda. Singkatnya, Johan dianggap sebagai anak seorang pengkhianat bangsa, dan ketika Westerling memutuskan untuk memberinya kesempatan bela negara dan masuk di barisannya, malah Johan kini sendiri yang mengkhianatinya. Tapi tampaknya Westerling sedang dalam mood positifnya kali ini. Dirinya memutuskan untuk melepaskan Johan dan menyuruhnya kabur, menyentuh garis pantai menuju sebuah kapal yang sudah disiapkan. Namun Johan akan dikejar oleh 3 orang yang memburunya untuk membunuhnya. Jika Johan sampai di kapal terlebih dulu, maka dirinya akan selamat dan dilepaskan dari segala hukuman. Tanpa banyak cakap, Johan lari kabur menembus hutan. Tapi rupanya dirinya tak bisa benar-benar lepas dari para pemburunya. Dan Johan sudah punya rencana lain demi menyelamatkan nyawanya. Satu pemburu tumpas kandas tanpa bekas, dan kini dirinya memiliki pistolnya kembali. Sampai beberapa lama kemudian, dirinya menemukan pemburu terakhirnya, yang tak lain ialah kawan karibnya sendiri, yaitu Matthias Cohen. Mau tak mau, persahabatan mereka berakhir dengan todongan pistol di otak Matthias. Tapi Johan ternyata masih punya belas kasihan. Dan akhirnya garis pantai pun sudah terlihat. Namun, rupanya ini semua ialah jebakan Westerling. Johan nyatanya sudah muak dengan semua ini dan tak lagi mempedulikan nyawanya. Dirinya memutuskan untuk berlalu dengan gontai menuju perahu yang menanti. Dan sekali lagi Westerling memang benar-benar berniat mengerjai Johan, karena kali ini tembakannya tidaklah fatal. Westerling berucap padanya untuk terus menekan lukanya dan tetap bertahan hidup. Setelah ini kita maju bertahun-tahun ke depan, kembali pada kehidupan Johan di Belanda, di mana Johan sudah tampak lebih tua dan berbeda, berada di rumah ibunya dan sedang makan malam bersama. Hingga ibunya mengingatkan Johan untuk memangkas rambutnya dan segera mendapatkan pekerjaan baru. Beberapa hari pun berselang, Johan telah terlihat tampan. Akhirnya mulai mencari pekerjaan lagi setelah tak jadi tentara. Namun sayang, di bekas kantornya yang lama ini, semua posisi sudah terpenuhi dan bekas bosnya ini tak bisa lagi menolongnya. Hingga akhirnya Johan bisa bekerja di sebuah pabrik cat, menjalani hidup yang membosankan selayak buruh kelas paling bawah. Dan pada jam istirahat, dirinya melihat insiden adanya kuda yang tertabrak mobil di luar pabrik dan memutuskan untuk menenangkan kuda ini selamanya. Selanjutnya barulah kita tahu bersama jika sebenarnya ayah Johan belum mati dan malah dipenjara sebagai pengkhianat negara. Di hadapan ayahnya ini, Johan mengabarkan jika ibunya telah meninggal 3 hari yang lalu.
Tanpa ibunya ada di dunia dan ayahnya sedang mendekam di penjara untuk waktu yang entah berapa lamanya, Johan mulai melacak bekas teman-temannya di pasukan khusus dulu. Dan dirinya sampai di sebuah pagelaran drama, di mana saat ini di panggung, Raymond Westerling sendiri menjadi aktor utama dan sedang menerima hukuman mati. Sementara teman-teman seangkatannya berada di kursi penonton menikmati suguhan visual ini. Tapi berikutnya, Wat? Vond je ervan? sebuah tembakan tak fatal untuk membalas kelakuan Westerling pada dirinya di masa lalu. Namun yang terjadi selanjutnya adalah kefatalan yang nyata. Nah Bor, berakhir sudah film ini dan semoga konten kali ini bisa menemani waktu senggang kalian. Tetap standby di jauh dekat film. Wassalamualaikum, yuk.